Salib itu identik dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Ada banyak orang waktu senang meninggalkan salib. Susah baru datang di salib. Salah satu masalah terbesar dalam kekristenan adalah menjembatani antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu ini kita terlalu mantap. Pakai toga hitam kudus mulia, mantap. Minggu. Senin gila. Gila sampai Sabtu. Terus Sabtu malam sembuh karena Minggu mau kudus lagi. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, kami datang kepadamu, kami mohon. Tolonglah kami di waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam pikiran kami ini ada banyak sekali hal yang bisa saja lebih mendominasi daripada firman-Mu yang akan disampaikan. Dalam hati kami banyak sekali perasaan. Kami minta kepadamu Tuhan, tolong. Supaya hati, pikiran kami diarahkan kepada pemberitaan firman saat ini. Telinga kami mendengar banyak sekali hal. Mata kami tertuju dan melihat banyak hal dan gerakan. Kami minta Tuhan tolong. Supaya semuanya itu dapat kami arahkan hanya kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan berkati semua jemaat yang hari ini mempersiapkan dirinya untuk pemberitaan firman. Kami rindu pada firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini di perayaan Minggu Sengsara yang kelima oleh Majelis Sinode ditetapkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Sejemput jemaat berdiri. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Ia berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah memuliakan Allah dalam penderitaan. Memuliakan Allah dalam penderitaan. Kata kuncinya adalah memuliakan. Saya coba periksa kamus dan saya coba himpun beberapa pengertian ini. Memuliakan itu apa sih artinya? Memuliakan itu berarti memandang, menjunjung, menghormati sesuatu yang tinggi, yang mulia. Itu namanya memuliakan. Dari pengertian ini saudara-saudara, kita langsung dapat merenungkan apakah memang kita ini memuliakan Allah atau tidak. Saya kadang-kadang berkhotbah dan habis itu saya merenungkan, apa yang saya khotbah tadi itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk saya sendiri. Itu refleksi bagi kita semua. Karena nanti dalam teks ini bicara juga tentang pelayanan. Kita yang menyanyi, kita menyanyi untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri. Dari pengertian itu saja, siapa yang dimuliakan. Nah, tema kita bicara tentang memuliakan Allah, jangan memuliakan kita masing-masing. Tetapi untuk menjunjung, menghormati, menghargai ini juga mesti hati-hati. Mesti betul-betul sampai ke kedalaman jiwa. Kenapa? Bulan lalu mungkin saya ada di Ambon. Terus ada satu orang dia punya tempat usaha, ada kafe di Bempapen. Singgah dulu beta pergi kafe. Oke, malam pergi jam 11. Habis pelayanan malam minggu. Sampai sana itu, wah mantap. Rupa-rupanya dong menunggu pendeta datang. Mulai menyanyi, minum kopi, makan pisang, goreng, mantap. Waktu jam 3 pagi sekarang. Tapi anak-anak yang kita panggil datang dan dia senyum para pelayan. Hampir 3:30 saya berpikir jangan-jangan dorang tunggu kapan beta pulang baru dorang pulang. Beta bilang kepada bosnya, kakak kita pulang. Kenapa? Ini anak-anak dong ini biar dong senyum begini, tapi beta rasa memang kali ada bakalai beta. Mungkin dong maki-maki. Kenapa? Ini malam minggu. Kemungkinan besar dong ada janji dan dong punyong. Hanya karena pendeta ada sini dan ada, iya boleh. Tapi dalam hati manusia tidak tahu diri itu. Jadi jangan lihat ada senyum-senyum itu pasti dia ada hargai kita, belum tentu. Jangan sampai karena memang dia harus senyum saja. Begitu, satu. Kedua, saya bercerita dengan anak-anak dan istri waktu kami makan di satu tempat. Saya kasih tahu orang. Jangan tagal kamu bayar, lantas seenaknya saja kamu, pelayan, Bapak, tamu itu kan raja. Hapus itu kalimat. Jangan bilang begitu. Jadi tagal kamu raja jadi gampang-gampang sih, tidak bisa. Bapak, coba Bapak omong sesuatu. Kalau hatinya tulus menghargai kita, bahkan dia anggap kita raja, tidak apa-apa. Tapi kalau ini hanya sebuah tuntutan kerja, kita panggil datang, dia iya minta maaf. Di belakang waktu dia siap makan, ada kuah, dia tambah ludah sedikit. Tapi dia datang ke orang. Jadi memang untuk kepentingan memuliakan itu baik. Jadi sebentar ada yang pulang dari sini, rencana mau makan di mana, sopan-sopanlah dengan pelayan itu. Mungkin kita pesan ayam, dia baru ditangkap di Soe. Tapi datang ada baru dari Batu Putih kah? Omong baik-baik, karena sampai dia baru datang keluar dan ludah. Jadi memang penghargaan itu dari sini, dari hati, supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita berhadapan dengan manusia, itu penghargaan kita itu tulus, betul-betul dari hati.
Memang yang paling tulus itu kalau penghargaan itu bukan karena jabatan, bukan karena apa, tapi memang hati yang tulus untuk menghargai, untuk menghormati. Ya toh? Makanya ada banyak film tentang CEO menyamar supaya penghormatannya itu tulus. Amin ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, teks ini cukup panjang sehingga saya mau ajak kita untuk merenungkan bahwa dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem itu, saudara-saudara, ada juga orang-orang Yunani di antaranya. Kok bisa ya? Dalam perjalanan Yesus dengan kelompoknya ini ada juga orang Yunani di dalamnya. Pasti pertanyaan paling gampang, kenapa sampai orang-orang Yunani ini bisa ada di situ? Jawabannya hanya dua. Pertama, mungkin adalah mereka bagian yang telah mendengar kisah tentang Yesus. Mereka mau datang kepada Yesus. Tetapi yang kedua yang jelas adalah bahwa orang-orang Yunani itu seringkali disebut sebagai orang-orang yang suka mencari kebenaran. Mereka harus mencari, waktu dengar ini, waktu lihat ini, mereka akan menelusuri kebenarannya seperti apa. Sudah barang tentu mereka mendengar tentang Yesus. Karena itu mereka datang kepada Yesus. Tetapi mereka tidak langsung datang kepada Yesus, mereka datang kepada Filipus. Kenapa mereka datang duluan kepada Filipus? Menurut sebutan, nama Filipus itu nama orang Yunani. Filipus itu sebutan untuk orang Yunani, nama Filipus. Mereka cek dulu dong pun teman yang kira-kira ini menjadi pintu masuk bagi mereka. Mereka datang. Ya, dalam bahasa lain ini yang dorang cari dulu orang dalam toh, supaya dong bisa dapat akses datang kepada Yesus. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena kadang-kadang ada banyak orang yang merasa diri penting bukan karena dia jadi akses. Di zaman-zaman dulu itu kita masih muda itu, baru ketemu satu orang, kan kita tinggal di Soe, baru ketemu satu orang yang dari Kupang, dia P.O.E. Pura itu tanya saja, tanya sapi orang tak kenal om ini tidak. Tapi dia yang bikin diri kayak inti itu. Filipus, ini nama yang mereka pikir baik untuk mereka datang. Mereka bilang begini, Tuhan, kami ingin ketemu dengan Yesus. Filipus mempertimbangkan beberapa hal. Dia bilang kepada Andreas, Andreas, dong mau ketemu Yesus. Kemudian pasti mereka ada diskusi sedikit dan kemudian Filipus, Andreas bawa mereka datang kepada Yesus. Apa sih yang menjadi percakapan mereka? Saya membayangkan saudara-saudara, Andreas orang yang tahu pasti. Kalau kita melihat kisah bagaimana Tuhan memanggil Andreas dan kemudian Andreas membawa beberapa orang datang kepadanya. Semakin yakin bahwa Andreas tahu dengan pasti bahwa Yesus tidak akan menolak siapapun yang mau datang padanya. Tuhan Yesus tidak akan menolak siapapun. Bahkan dia dari orang Yunani sekalipun. Yesus tidak akan tolak. Yesus juga berjumpa yang orang-orang Samaria. Yesus tidak tolak. Saya meyakini Yesus tidak akan menolak orang Timur juga, dia tidak tolak. Dia akan menerima siapapun yang mau datang kepadanya. Begitu. Lalu selanjutnya menjadi menarik. Perkataan-perkataan Yesus untuk memberikan pengajaran sekaligus informasi tentang kematiannya berisi beberapa hal yang sangat di luar dugaan. Yesus mulai mengatakan bahwa hanya dalam kematian akan ada kehidupan. Dia ingin menjelaskan sesuatu yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Apalagi orang-orang yang tidak tahu tentang dia. Hanya dalam kematian akan ada kehidupan. Dia memang memberi gambaran. Kalau biji ini tidak mati, dia tidak akan tumbuh yang banyak. Dia hanya satu. Tapi dia harus mati dulu supaya tumbuh yang banyak. Dalam konteks kehidupan, dia mau kasih tahu bahwa kita sesungguhnya oleh dosa telah membuat kita binasa. Maka kehidupan itu akan ada.
kalau kematian itu ada, supaya mereka diselamatkan dalam kematiannya. Tidak ada satupun yang lolos dari kematian oleh karena dosa. Dia konsisten untuk mengatakan untuk penyelamatan itu mati. Kemudian dia akan menyerahkan dirinya untuk itu. Penjelasan lanjutannya menarik ketika dia mengatakan hal yang kira-kira begini. Orang yang mencintai kehidupan akan mati. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya akan hidup. Dia ingin mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa mereka yang hanya mencintai kehidupan saat ini terdorong untuk dua hal. Dan saya waktu renungkan bagian ini saya pikir memang betul. Kita yang mencintai kita pun hidup ini, kan saya suka tanya bilang, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Kan kita bilang surga. Dan siapa yang mau pergi sekarang? Kan kita juga tidak mau pergi. Kita masih mau hidup. Bahkan seumur 900 juga kita masih doa minta umur panjang, 1200. Tapi Yesus ingin mengatakan, yang mencintai kehidupan untuk hari ini dia terdorong untuk dua hal. Yaitu, satu, dia terdorong untuk nafsu mementingkan dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri. Saya lihat-lihat yang umur panjang dia bilang, kungfu angkatan semua sudah lewat. Tinggal kung. Kung dulu. Nah itu. Satu. Kedua, Tuhan suka kasih umur panjang bisa lihat anak upu dong. Dia juga. Jadi semua hanya untuk kepentingan dirinya. Orang hanya mencintai kehidupan hari ini terdorong untuk nafsu bagi dirinya sendiri dan keinginan untuk tetap merasa aman. Untuk tetap merasa aman. Biar seumur begini tapi itu menggambarkan tentang aman. Bagi Yesus kalau ini dua hal yang kita cari, kita mungkin akan kehilangan ini. Bukan itu tujuannya. Selanjutnya saudara-saudara, karena orang-orang Yunani ini datang mencari kebenaran, maka penjelasan Yesus itu bermuara kepada kalimat ini. Dalam pelayanan itulah akan datang kebenaran. Dalam pelayanan yang seperti apa yang ada kebenaran? Dalam pelayanan karena kasih. Kebenaran itu akan datang. Tanpa kasih pelayanan itu tidak akan sebuah pelayanan yang total, yang tulus. Yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Tetapi hanya dengan pelayanan kasih itulah maka kebenaran itu nyata. Kebenaran bukan teori. Kebenaran itu sebuah tindakan. Kebenaran itu sebuah kehidupan yang dijalani. Kebenaran tidak sebuah pengertian kosong. Kebenaran bukan ucapan-ucapan yang keluar dari kata-kata dan nyanyian-nyanyian saja. Kebenaran adalah sebuah tindakan terus-menerus. Orang memahami ini benar. Saudara tahu bahwa dalam kisah kesengsara Yesus sampai pada kematiannya, kemudian mereka yang turut serta di dalamnya untuk ada dalam penderitaan Yesus dan mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kebenaran datang karena pelayanan kasih. Saudara-saudara, rupa-rupanya kita mengingat bahwa seolah-olah ketegangan di dalam diri Tuhan Yesus itu antara kehidupannya sungguh-sungguh sebagai manusia dan sungguh-sungguh sebagai Allah terjadi ketika dia ada di taman Getsemani waktu dia berdoa sampai keringat seperti darah itu. Tetapi teks ini mengatakan tidak. Ketegangan itu sudah dimulai ketika dia menceritakan tentang penderitaannya. Dia tahu benar bahwa anak manusia pasti akan mati. Dia tahu bahwa dia sementara menjalani hari itu. Dia sementara menuju ke perayaan Paskah itu. Pergolakan itu sudah terjadi di situ. Pergumulan
yang menceritakan penderitaannya. Dia tahu pasti. Persoalannya adalah dia lagi berbicara dengan orang-orang yang tidak tahu dengan pasti. Kalau kita yang sendiri menjalani dan kita tahu pasti, kan kita bisa rasa sesuatu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Kan dia tidak tahu apa yang dijalani, apa yang dia. Yesus tahu. Apakah aku harus berkata kepada Tuhan, Tuhan lalukanlah cawan ini? Tidak, sebab untuk inilah aku datang, kata teks tadi. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Saudara-saudara, tapi yang menarik dari penjelasan selanjutnya bahwa akhir cerita, walaupun ketegangan itu ada, walaupun penderitaan itu dia sadar bahwa dia akan jalani, tapi dia menyampaikan sesuatu yang serius bahwa akhir dari cerita tentang situasi di dalam dirinya saat ini dalam penderitaan dan ketegangan ini tidak akan berakhir dengan ketegangan. Tetapi ketegangan ini akan berakhir dengan kemenangan, dengan kepastian, dengan keselamatan. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Ada masalah, ada krisis yang terjadi di dalam dirinya. Ketegangan ini, krisis ini tidak akan berakhir dengan krisis. Krisis ini akan berakhir dengan kemenangan, dengan kepastian dalam keselamatan. Saudara-saudara, pertanyaannya, Pak Pendeta, kami juga dalam ketegangan. Bagaimana dia akan berakhir dengan kepastian, dengan kemenangan? Kalau kita baca teks tadi, jarak antara krisis, ketegangan, dan kemenangan, di tengah-tengahnya ada suara Tuhan di tengah-tengah. Yang menjembatani antara krisis ini, masalah ini, dan kemenangan pada akhirnya. Di tengah-tengahnya ada suara yang berkata, dan itulah suara Tuhan. Pasti pesan di awal ini saya mau sampaikan. Kalau saudara punya masalah, kalau saya punya masalah, kalau kita punya masalah, pastikan bahwa karena kita butuh ketenangan, kita butuh kemenangan, maka jangan meninggalkan suara Tuhan yang menjembatani antara ketegangan dan kemenangan. Apa kata Tuhan? Orang-orang lain silakan berpikir dengan cara berpikir yang berbeda. Saudara baca teks tadi dan mereka bilang, itu mungkin apakah? Tapi inilah suara Tuhan yang menjembatani antara krisis, ketegangan, dan kemenangan. Jangan krisis bikin tambah krisis lagi. Di dunia tidak sementara aman-aman ini. Ada kacau kiri kanan. Diharapkan kepada kita jangan tambah bikin kacau. Tapi dengarlah, taruhlah perhatian pada apa yang menjadi suara Tuhan bagi ini semua. Karena kita harapkan ada kemenangan, ada kedamaian, ada keselamatan. Di akhir dari pembacaan tadi menegaskan, karena itu kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu mesti tahu bahwa ada janji tentang terang. Selama terang itu ada, percayalah kepadanya. Orang dalam terang itu baik. Atau yang kedua, saudara-saudara, mesti ada keputusan untuk percaya, menyerahkan diri kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Selama masih ada waktu. Terang itu baik. Karena terang itu menuntun. Terang itu menuntun. Saya kira saya pernah bilang kepada saudara, terang itu kasih tahu kita jalan yang benar toh. Saya bayangkan kalau tiba-tiba gelap gulita, mati ini lampu semua, gempa bumi. Biar ini bangku, kursi ada rapi begini, tiba-tiba dia sembarang saja.
Karena tidak ada terang, apalagi ada krisis. Terang itu memberi peringatan. Terang memberi peringatan. Di Pulau Batik, di sebelah situ, di sebelah mana, pokoknya sebelah dekat Ampon. Itu ada mercusuar. Kapal-kapal yang lewat, yang pi Alor, pulang dari Alor, pi Wetar, pi mana-mana. Don tidak kenal orang yang ada di situ. Don tidak tahu siapa yang dapat tugas. Saya bertanya dan Doren bilang, kami ini bisa 3 sampai 6 bulan tinggal di sana hanya untuk. Saya tanya 3 sampai 6 bulan. Iya. Kamu tidak ada masalah di rumah. Tidak ada masalah dengan istri. Tidak Pak, ini memang tugas. Makanya kami pergi ke sana. Kami yang betul. Iya Bapak, karena ada yang tinggal dengan istri sama-sama satu rumah. Tapi sama kedong, satu ada di Pulau Batik, satu di. Betul juga kan kita suami istri satu rumah tapi tidak bohong juga. Masing-masing asik sendiri dan dia punya. Mesti kalau istri yakin ke mana begitu tanya biar Bapak petugas di mercusuar. Saudara-saudara, terang itu kasih peringatan. Ingat di sini ada batu. Dia menuntun. Kita saudara naik pesawat kau pulang malam-malam dia mau landing kan, dia suka tahu memang ada lampu biru itu naik ikut situ. Jangan lewat sebelah sini. Sebab kalau kamu landing di sebelah sini pasti keluar di Metro TV. Jadi dia menuntun supaya kita selamat itu. Nah, terang itu ada sumber. Yang bikin terang sendiri, karena kita pun terang itu ada dari suara Tuhan itu terang. Baik, itu penjelasan teksnya kira-kira begitu panjang, jadi saya harus ngomong kasih tuntas. Lalu memberi jawab kepada tema ini, saudara-saudara. Tema kita adalah tetap memuliakan Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Ini tema sekaligus menjadi tantangan buat kita. Proses di gereja Agape kira-kira 2 tahun itu kemudian dengan Pak Miki ini beliau bilang satu hal. Memulai sesuatu dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya dengan Tuhan. Kalau kita mulai dengan Tuhan dan jalannya menanjak bagus, beberapa orang memilih tinggal Tuhan. Kalau kita memulai dengan Tuhan dan ternyata makin menurun, beberapa orang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Sekarang mari kita memberi jawab bagaimana caranya supaya orang tetap memuliakan Tuhan, menyanjung dia, menghormati dia, percaya dan mempercayakan diri kepadanya sekalipun dalam penderitaan. 1. Kenal dulu penderitaan kita itu apa. Saya tadi lihat nats pembimbing ini saya suka. Nats pembimbing menurut pertama Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Salib itu identik dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Kalau kita baca surat pertama Petrus 4 dia kasih tahu. Kalau kamu dinista, kalau kamu dipenjara, kalau kamu dihina karena namaku, jangan malu. Itu penderitaan yang dijalani. Supaya Allah tetap dimuliakan. Tapi pencuri orang pu ayam kena tangkap baru don cabut gigi 1 dan kuku 1. Tidak bisa kita bilang tahu ini salib apa yang begini. Itu bukan salib, lu bikin sendiri. Nah, kenal dulu dan bedakan.
Penderitaan itu identik dengan salib. Salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu salib. Ada banyak orang waktu senang meninggalkan salib. Susah baru datang di salib. Kan begitu. Pak Pendeta, jadi apakah ketika kita sekarang menderita karena kita punya keadaan sendiri bukan karena salib, lantas Tuhan abaikan kita? Tidak, Tuhan tetap menerima kita walaupun karena kesalahan kita. Tuhan tidak menolak kita, tidak. Tapi poin dari khotbah ini saya tidak mau mengarahkan silakan bikin salah nanti Tuhan datang dan menerima, tidak itu. Poinnya adalah periksa kita punya penderitaan. Yang identik dengan salib itu Tuhan menerima. Apa? Supaya dia tetap dimuliakan. Jangan malu. Jangan malu. Karena hal-hal yang baik. Supaya tetap memuliakan Tuhan. Jangan malu. Kita ini kadang-kadang ada masalah nih yang kita pikir duluan, ini malu kok tidak. Nanti tetangga dong bilang apa, ipar-ipar bilang apa, kawan kantor bilang apa. Itu bikin kita jadi tambah berat. Beban kita saja sudah berat. Berat badan saja sudah berat. Ditambah lagi beban dan berat badan. Kan tambah berat. Akhirnya jalan sudah. Kenali dulu. Supaya apa? Dengan pengenalan akan penderitaan itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Hari ini saudara renungkan sendiri. Kita sementara dalam persoalan apalah begitu. Tapi ini benarkah di jalan Tuhan? Jangan malu. Jangan malu. Kalau kita baca surat pertama Petrus dia kasih tahu. Penghakiman dimulai. Dan dia dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Kalau orang yang di dalamnya hampir-hampir tidak mampu bertahan, apalagi mereka yang ya malu. Ini anak tadi yang menyanyi duluan itu anak mana lah? Anak soeku anak mana itu? Anak tunas remaja. Jangan malu kalau menyanyi di muka. Menyanyi saja, bagus tuh menyanyi, begitu bagus. Anak yang tadi kedua menyanyi itu anak sekolah minggu, bagus menyanyi, tampil. Tadi neneng. Bagus. Ini sebentar kita lihat pemuda lain. Pemuda sini pemuda lain. Karena sudah makin dewasa itu makin Kalau kamu pencuri baru malu. Menyanyi tidak usah malu. Sol dengan sol menyanyi. Di gereja ini banyak yang menyanyi mau panggil pimpin jadi singer saja susah. Orang. Nanti orang lain yang maju baru dia bilang sedikit dia. Dia kok sedikit. Jangan malu. Jangan malu Amin toh. Kalau kita bikin sesuatu yang benar itu jangan malu. Amin Kenali dulu apa sih yang paling beban kita. Karena banyak orang itu tambah masalah ketika persoalan hanya soal dia malu kalau nanti dinista. Jangan. Satu, supaya Tuhan tetap dimuliakan. Kedua, supaya Tuhan Allah tetap dipermuliakan itu adalah memahami tujuan Tuhan. Ini kita sudah kenal, ini penderitaan. Tapi paham dulu tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Karena dengan tujuan itulah kita melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak malu. Tapi kenal tujuan. Saya kira tujuan itu, saya bicara di mana-mana, tujuan itu mempengaruhi tindakan. Saya harus ulangi lagi cerita lama saya. Saya masih kecil itu kan koreng. Tahu koreng kok? Sudah tidak usah kuat-kuat lagi begitu. Imam tua ini. Koreng, ini dong.
kaki doni. Saya ingat saya mama baru sembuh kok bisa lihat, bisa apa. Ada satu tempat kesehatan yang dekat, mungkin 300 meter dari rumah. Tapi mama tidak bawa saya ke situ. Mama bawa pi di Nule, kira-kira 10 kilo dari. Dia setia sekali. Pi konsultasi dengan ada mantri yang suntik, pakai itu suntik besar itu. Hanya taruh di air. Ngeri. Tapi tujuannya untuk apa? Supaya mama, beta baru tahu, mama pasti pikir, betul anak laki-laki ini yang terakhir ini. Ganteng dia tapi koreng. Jadi dia harus ditolong. Itu tujuan kan? Cek tujuan Tuhan dalam hidup kita ini apa toh? Supaya kita tidak usah. Tujuan Tuhan. Tuhan panggil kita jadi pemain musik, jadi penyanyi, jadi majelis. Ada tantangan. Tujuan Tuhan apa? Itu kita jalan. Amin kok? Itu tujuan. Tujuan itu penting. Tantangan kita macam-macam. Tuhan izinkan kita ini, Tuhan izinkan kita ini, Tuhan izinkan kita. Tujuannya apa? Nah, untuk tahu tujuan Tuhan itu mesti lebih banyak datang dekat-dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Memahami betul ini. Saya baru kemudian ingat, mama tuh tiap minggu bawa saya ke sana, tapi mama sekarang mau umur 72 tahun sakit. Beta hanya kesalah mama setiap hari. Makannya makan. Itu hanya telepon. Makannya makan. Itu jangan terlalu pikiran. Baru beta duduk pikir. Jangan sampai mama itu tidak makan karena pikir beta pun kata-kata. Jadi memang kita ini kadang-kadang mesti banyak berefleksi ulang untuk kita sendiri. Anak-anak ini banyak yang cenderung hanya kesalah orang tua saja. Makanya kalau tua-tua babai, kasihan itu orang tua. Anak dong jangan omong-omong orang tua begitu ya, dong. Tidak baik itu. Besok-besok kita akan tua. Anak-anak akan omong kembali kita. Baru kita tanya, siapa yang ajar kamu? Itu hari beta belajar dari bapak. Kan kasihan jangan. Jadi pahami tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan tuh. Kita ingat ada anak nona satu dia bilang, Pak Pendeta, saya ini yakin akan menikah dengan orang baik. Saya bilang, kenapa nona terlalu yakin begitu? Karena saya ini orang baik. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih saya orang baik. Saya bilang, jangan cepat-cepat begitu. Bisa jadi begitu. Tetapi kadang-kadang untuk orang yang baik kayak nona begini, ini Tuhan titip orang gila satu. Untuk nona atur. Ada yang dia pun suami mulai gila. Nah, itu ada tujuan Tuhan untuk kita atur. Ya memang memahami tujuan Tuhan ini mesti dalam duduk pikir Tuhan nih. Kenapa kasih ini hantu? Gitu. Ya bukan cerita tadi KLN ada tulis apa lagi itu barang itu. Ini ballpoint ini tidak jadi. Beta langsung bilang buang. Dalam hidup ini ada hal yang kalau rusak itu diperbaiki, tapi ada hal yang kalau rusak itu perlu dibuang. Ballpoint termasuk di hal kedua. Kalau begini rusak buang. Tapi kalau suami rusak perbaiki. Bukan buang. Sebab nanti kita ambil satu datang dia rusak lagi mau buang lagi. Lama-lama dia tidak rusak, kita yang rusak. Begitu. Jadi periksa tujuan Tuhan itu penting. 3, supaya Tuhan tetap dimuliakan. Mengimani, kita mesti mengimani bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Percaya bahwa segala perkara, krisis, ketegangan yang kita alami, Tuhan sanggup memberikan kepada kita jalan. Amin. Itu harus diimani. Iman itu berkata tentang 2 hal. Percaya dan mempercayakan diri. Banyak orang percaya, tapi belum tentu mempercayakan diri. Kita bisa percaya, tapi belum tentu mempercayakan diri. Bagaimana bisa mempercayakan diri? Kenal dengan pasti. Tadi malam ini penyegaran iman kaum bapak di Kaniti sana, saya masih omong itu kisah lama tentang
Orang mau bawa gerobak sebelah, ikut tali. Terus dia tanya, sekretaris, kamu percaya bahwa ini orang bisa bawa gerobak ke sebelah sana di atas tali? Percaya. Sampai sana dia kembali. Kamu percaya kalau dia bawa gerobak isi pasir di atas? Percaya. Oke, sekarang mau kembali di sekretaris. Kamu percaya bahwa yang kembali itu dia mau bawa gerobak tapi muat orang di atas? Separuh bilang, kenapa? Pasir beda dari manusia. Kalau pasir kan dia pasti berdiam diri saja. Manusia kalau tiba-tiba ada ingus ikut sini dan dia bilang, jatuh. Terus sekretaris yang percaya angkat tangan. Ada berapa orang percaya? Terus tanya, nama siapa? Putri. Putri percaya kalau beliau bisa bawa. Percaya. Putri mau naik? Oh jangan. Kenapa? Sio masih kecil. Mulai alas. Tanya, yang percaya, percaya. Mau naik? Tidak berani. Tidak berani. Percaya? Iya naik. Masih urus MBG. Tidak bisa naik. Percaya? Iya berani naik. Tidak. CEO ini belum naik. Terus ketika semua yang percaya tidak mau naik, ada anak kecil, dia yang sama. Dia langsung naik. Semua orang mandang dia. Waktu beliau mulai jalan, semua diam, tahan napas. Dorang takut dong bernapas, itu anak jatuh. Ketika dia sampai di sebelah dengan selamat, semua tepuk tangan, woi luar biasa. Dan datang dari Adi, nama siapa? Yandi. Kenapa lu terlalu berani? Beta terlalu pre. Kenapa? Karena yang bawa ini beta pun bapa. Beliau latihan tiap hari, malam dia tidak tidur, dia latihan saja. Dan beta percaya Bapak itu tidak akan pernah mencelakakan. Beta pun Bapak masa mau kasih celaka beta. Memberi iman itu seperti anak-anak tuh Tuhan bilang tuh. Anak kecil tuh kalau kita taruh dia di balkon situ, dia pun Bapak di bawah, kita bilang, adek lompat, dia lompat. Yang setengah mati itu dia pun Bapak, tangkap. Tapi coba kasih dia pun mama yang di atas. Baru dia pun Bapak bilang, sayang lompat. Mungkin kurang romantis. Ayang. Saya mau tanya, ayang berani lompat? Ayang berani lompat? Sutua tulang apa? Tulang kenapa? Keropos kok kerapu? Oh keropos. Nah kadang-kadang nih untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Percaya oke, sudah percaya. Mempercayakan diri itu kita terlalu banyak sampai di titik yang kemudian kita sulit untuk mempercayakan kita punya hidup. Akhirnya Tuhan tidak dimuliakan. Percayalah segala perkara dapat Tuhan bantu kita. Amin. Itu. Berikut. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu tetap akan dinyatakan sekalipun dalam penderitaan kalau kita tidak hanya berpikir tentang kesenangan dan kepuasan sesaat. Kalau orang hanya berpikir tentang kesenangan dan kepuasan sesaat, Tuhan tidak akan dimuliakan. Karena kalau di sini, ya dia bisa pindah sini. Karena kesenangan yang sifatnya sesaat. Mencari kepuasan yang sesaat. Bagaimana Tuhan dimuliakan oleh kita yang hanya mencari Dia untuk kepentingan sesaat? Tidak bisa. Kalau hati dan pikiran kita tertuju kepada kesenangan dunia, semua yang sifatnya hanya sesaat, tidak bisa. Saudara, hal itu serius. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Memang kekekalan itu apa ya? Begitu. Tentang kekekalan itu, orang akan berpikir kali bagi, karena hidupnya nanti. Yang hidup sekarang ini yang biasa orang sangat gelisah sekali. Contoh, saya menganalisa
Kenapa orang lebih percaya kepada tahyul daripada sesuatu yang sifatnya transenden, melewati ruang dan waktu? Karena tahyul itu berkaitan dengan sesuatu yang kira-kira akan terjadi saat ini. Saudara bisa bayangkan kita bawa mobil, masih ada juga yang percaya begitu. Bawa oto begini, tabrak anjing lewat, tabrak ayam lewat, tabrak tikus lewat, tabrak kucing, berani lewat. Biar lewat jauh, rem kembali. Buka baju, bungkus. Kenapa? Karena katanya ini berani lewat Sabanta, bukan nanti, Sabanta. Orang takut untuk hal yang sifatnya sesaat. Tapi yang jauh kita tidak. Saya bawa materi di satu tempat, Don tanya saya, Pak Pendeta tolong kasih pernyataan. Soal apa? Pak Pendeta, kami di sini, kalau ada orang meninggal, itu kucing tidak akan ada. Kucing ikut mati. Tidak Bapak. Semua orang pi ikat kucing di hutan. Kenapa? Kami di sini meyakini Bapak, kalau kucing langgar mayat, mayat akan. Waktu jawab saya hanya bilang begini, kamu sayang orang tua kok tidak? Orang bilang sayang. Sayang betul. Betul. Iya betul, kita sayang orang tua. Oke, kalau kamu sayang orang tua, kamu mau orang tua hidup atau mati? Orang hidup Pak. Oke, kalau gitu pas dia mati kasih langgar kucing. Langsung Bang. Nah, kita ini untuk hal-hal yang sifatnya sesaat itu orang terlalu cepat-cepat yakin. Macam-macam lah kita pun soal. Karena itu memang tidak hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau dalam hidup ini kita hanya cari hal-hal yang sifatnya sesaat, kitalah orang yang paling celaka di dunia ini. Ada hal yang lebih besar dari sekedar yang sesaat. Terakhir, saudara-saudara, supaya Tuhan itu tetap dipermuliakan, maka belajar dari Tuhan Yesus itu ada satu kalimat yang pendek tapi sekira kuat, yaitu kemurnian pengorbanan. Kemurnian pengorbanan. Saudara-saudara, dalam keberpihakan Tuhan kepada manusia, ada 5 hal yang dia lakukan. 1, dia membentuk kelompok. Kelompok 12 murid ini kelompok ada tua, ada muda, ada yang mengabdi ke Roma, ada yang anti Roma, ada yang pejabat, ada yang orang-orang biasa. Tapi dia bentuk kelompok ini. Tuhan tidak bisa mengerjakannya sendiri. Tidak, dia bisa mengerjakannya sendiri. Tapi dia panggil orang, mari kita bekerja bersama-sama. Saudara tahu, membentuk kelompok itu butuh pengorbanan. Saya bercerita dengan banyak pelayan. Banyak orang yang memberi diri melayani di gereja, termasuk pendeta, penatua, diaken, pengajar, bahkan orang yang tidak punya jabatan gerejawi. Saya tanya, kenapa lu berani? Saya kata, Pak, namanya urus orang. Namanya urus orang tuh berkorban. Murni. Setelah berkorban, setelah bikin kelompok, dia mengajar mereka, mengindoktrinasi mereka. Kamu harus mengerjakan sesuatu karena kamu tahu, bukan karena biasa. Kamu harus mengerjakan karena kamu tahu sesuatu. Dia ajar ini murid-murid satu, supaya nanti ketika secara fisik dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka, ajaran-ajaran mereka yang Yesus berikan pada mereka itu mereka jalankan. Bukan karena kebiasaan, tapi karena tahu. Sekali lagi, pengorbanan. Belajar itu bukan mahal.
Itu mahal. Saya urus sekolah ini, kalau kita di kampung kita pusing. Di kota juga ada sama. Kalau ada keputusan bilang ini jangan jadi keputusan. Mulai dari begini. Kalau ada kumpul keluarga untuk acara nikah atau untuk urus orang mati, itu pakai nama tulis di buku tamu. Keluarga menobe 1 juta, mesti tulis. Bila perlu foto, baru kirim yang mama taruh 25, jangan Pak Yandi 1 juta. Tapi kalau di sekolah ada keputusan uang komite naik 5.000, langsung lapor di Polda, langsung. Cita-cita ini anak dong sekolah tinggi, pintar, tapi berkorban tidak. Belajar ini butuh berkorban, itu mesti laporan langsung muat di NTT update, viral. Setelah ini orang diindoktrinasi, Tuhan Yesus melakukan sebuah tindakan lagi. Ketiga, dia turun berjumpa dengan semua orang. Bahkan dengan mereka yang kusta sekalipun, yang oleh masyarakat mereka mesti dijauhi. Dan datang berjumpa, menyembuhkan mereka, merawat mereka. Bentuk kelompok, indoktrinasi, turun berjumpa dengan orang ini, ini mesti hati. Urus langsung. Omong ini gampang, urus. Kita tanya anak mantu dong, sayang mama mantu, sayang. Kok habis tidak mungkin kita kenal kita pun suami kalau kita tidak kenal dia. Kalau kita tidak urus, dia setengah mati. Nah sekarang dia sakit berat, anak mantu mau urus. Anak mantu juga mantu. Dia karotok. Karotok tuh bahasa Indonesia apa ya? Dahak. Itu anak mantu sebenarnya. Kalau ini anak mantu mondor. Di muka mertua itu kita omong dan baik-baik. Ketika mertua bilang, aduh kasihan saya pu anak ini sudah urus mama. Terus kita juga bilang, tidak apa-apa mama, namanya kan. Aduh, mam tua tambah sedih lah ini. So keluar baru anak don tanya, tua mati soalnya mati mau bikin gitu. Ini memang kemurnian, pengorbanan ini penting. Sebab kalau tidak murni dari hati tidak bisa, kita karena urus orang. Nah pesawat kok tiba-tiba dia mulai turun dari ketinggian yang normal, itu dia mau turun nanti bilang untuk kenyamanan dan kebersihan maka kru pesawat akan datang kok ambil itu sampah-sampah. Don't datang ternyata. Dong yang ambil sendiri, dong yang bilang terima kasih di kita, lebe-lebe. Piko ambil orang lain pu sampah dan kita yang terima kasih kembali pi dia ini apa itu? Itu butuh hati yang kalau mau Allah dipermuliakan tetap periksa kemurnian. Kemurnian iman. Kadang-kadang kita tidak murni. 1-2 hari lalu ada kami bawa jenis bantuan kayak ada satu tempat lah. Sejumlah teman tahu kalau itu orang tuh pernah mengkhianati saya. Lo sepikir baik-baik. Iya. Kenapa? Nah ini kemurnian dites ini. Terus saya bilang begini.
Saya ingin ajar dia. Ajar. Baru saya bilang pikir, tidak boleh kalau kasih itu untuk itu. Kalau mau memberi, memberi saja. Tidak boleh karena harus periksa hati. Tidak bisa. Turun langsung. Keempat, Tuhan Yesus itu setelah dia kumpul, dia ajar dorang, dia turun bawa dorang. Keempat, dia mengkritisi ibadah-ibadah orang Yahudi yang hanya terpusat di Bait Allah. Dia bilang ibadah begini tidak bisa. Engkau kalau datang bawa persembahan dan teringat saudaramu, kasih tinggal persembahan, pulang berdamai dulu dan dia berdatang. Ibadah apa ini kita di hadapan Tuhan begini baik, tapi kemudian tidak nyata di sekitar saudara. Ya. Dia mengkritisi semua ibadah yang begitu, yang sangat liturgi saja dan tidak memberi efek. Dalam bahasa saya suka bilang, salah satu masalah terbesar dalam kekristenan adalah menjembatani antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu ini kita terlalu mantap, pakai toga hitam kudus mulia, mantap. Minggu. Senin gila. Gila sampai Sabtu. Terus Sabtu malam sembuh karena Minggu mau kudus lagi. Kalau ibadah hanya habis di situ tidak bisa. Dia mengkritisi ibadah tidak boleh habis pada ibadah-ibadah liturgis. Dan yang kelima, puncak dari kasih yang besar itu, pengorbanan yang besar. Dia memberikan hidupnya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Puncak dari itu. Kemurnian dari pengorbanan. Supaya Allah dipermuliakan. Supaya Allah dipermuliakan. Itu butuh hati yang kuat. Tanggal 13 malam itu kami ibadah dengan ini. Difabel, kelompok difabel. Saya bercerita tentang pengalaman saya sudah kasih tahu saudara, tapi saya cerita ulang bagian ini. Ketika ada teman-teman tunanetra bikin KKR di Tedis, 3 malam dorang buat. Malam pertama yang khotbah itu juga orang buta. Kedua, ketiga baru saya. Yang main, yang menyanyi buta semua. Jadi saya tanya, ini maksud apa ini? Pas saya mau bangun khotbah malam pertama, dong punya ketua waktu itu Mias Kasih. Saya bilang, Mias, engkau mau dapat lihat atau tidak? Mau melihat ini? Jadi Mias tertawa. Saya bilang, Mias, saya tidak butuh engkau pun tertawa. Kalau ini malam Tuhan bikin mujizat, engkau yang buta itu bisa melihat, engkau mau atau tidak? Mias Kasih jawab saya begini, Pak Pendeta, melihat atau tidak melihat itu tidak penting lagi bagi saya. Lalu yang penting apa, Mias? Yang paling penting adalah saya tetap percaya pada Tuhan atau tidak ketika saya tidak lagi bisa melihat. Saya langsung bilang, saya tempeleng lu ini. Melihat atau tidak melihat tidak penting bagi saya lagi. Mungkin karena memang seumur hidup dia tidak melihat. Tapi kalimat yang kedua ini penting. Apa saya tetap percaya pada Tuhan? Sekalipun tidak. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat
atas kenyataan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk mengakhiri khotbah ini. Tuhan, jauh di dalam hati kami rindu dalam keadaan apapun, termasuk ketika dalam penderitaan kami mau tetap memuliakan Tuhan. Tapi kerinduan ini tidak gampang. Tidak seperti segampangnya kami berkata-kata atau ketika hamba-Mu mengotbahkan hal ini. Kami butuh Tuhan. Tolonglah kami. Buatlah kami menjadi orang yang tetap akan memuliakan Tuhan dalam situasi yang paling berat sekali. Di jalan-jalan salib yang berat itu, kami belajar bahwa Engkau memandang kepada kemuliaan dan berakhir mulia. Kami rindu. Berikanlah iman, peganglah tangan kami, tuntunlah kami. Sempurnakanlah firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami semua sangat terbatas. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah